Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Purnamasari dengan NIM 205211016 dari kelas MBS 6G. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya dari Hampers for You. Jadi, dalam presentasi kali ini saya akan membahas yang pertama latar belakang, kemudian analisis pasar, yang ketiga rencana pemasaran, dan yang keempat rencana sumber daya manusia, dan yang terakhir aspek finansial. Jadi, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi bisnis ini akan dibuka pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Mei. Nah, bisnis ini terbentuk karena melihat beberapa orang-orang terdekat yang masih kebingungan dalam mencari hadiah buat orang spesialnya. Hal tersebut kemudian membuka peluang bisnis dengan harapan mendapat keuntungan serta dapat membantu orang-orang yang sedang mencari hadiah untuk orang spesialnya. Kemudian Hampers for You akan membuat konten-konten yang menarik dan juga mengikuti tren yang sedang viral untuk mendapatkan viewers yang potensial. Kemudian perencanaan bisnis ini akan dimulai pada pemilihan nama usaha, yaitu Hampers for You. Kemudian akan membuat logo sebagai tanda identitas dari usaha Hampers for You dan juga sebagai pembeda dari bisnis yang lain. Kemudian akan melakukan riset pasar, selanjutnya akan mendesain produk dan ciri khas Hampers for You sendiri. Kemudian untuk pemasarannya, yang pertama-tama akan dilakukan dengan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Kemudian memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga WA Story. Konten tersebut akan dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik para calon konsumen. Berikut ini adalah deskripsi usaha. Nama usaha ini adalah Hampers for You yang menjual hampers dan gift box dan bertujuan untuk memberikan sesuatu yang spesial untuk konsumennya. Dan ada nomor yang bisa dihubungi dan juga media sosial dari Hampers for You, yaitu @hampersforyou. Kemudian lokasi usaha ini berlokasi di Karangampah, RT 7, Bendungan, Kedaung, Sragen. Yang kedua ada analisis pasar, yaitu ada visi dan misi. Visi dari Hampers for You sendiri yaitu menjadi bisnis hampers dan gift box yang unik, menarik, dan disukai banyak orang. Sedangkan untuk misinya yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang ramah, yang kedua memberikan harga dan kualitas yang terbaik, dan yang ketiga memberikan hasil yang optimal dan memuaskan. Yang selanjutnya ada gambaran analisis masa depan usaha, dan yang pertama itu ada situasi pasar. Dengan adanya tren yang memberikan hadiah atau gift berupa box hampers atau biasa disebut dengan gift box, dengan itu konsumen dapat menghemat waktu dan juga tenaganya. Kemudian dengan adanya kemudahan dalam mengakses informasi melalui media sosial yang sedang viral, sehingga mempermudah dalam Hampers for You melakukan promosi melalui media sosial, yaitu dengan mengikuti tren yang sedang viral. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Masyarakat mampu mengeluarkan sejumlah uang untuk sesuatu yang menarik baginya, kemudian praktis dan juga dapat menghemat waktu dan tenaganya. Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri serta harga diri ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga ada selera masyarakat. Kini masyarakat, khususnya generasi milenial, lebih menyukai sesuatu yang viral, unik, dan praktis. Dengan memberikan sesuatu yang berbeda dari yang lain, masyarakat akan lebih tertarik dan menyukai. Kemudian ada daya beli. Untuk meningkatkan daya beli konsumen, yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik dan juga ramah, kemudian memberikan kualitas yang baik, dan juga melakukan inovasi-inovasi terbaru yang mengikuti tren kekinian agar konsumen melakukan pembelian ulang. Selanjutnya ada analisis pesaing. Suatu usaha pastinya memiliki pesaing dalam menjalankan usahanya, seperti pada usaha handmade yang pastinya memiliki pesaing dalam menjalankan usahanya. Apalagi Hampers for You termasuk dalam usaha baru. Namun, seorang konsumen dalam mengambil keputusannya untuk membeli atau tidak membeli akan mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya adalah kualitas pelayanan, kualitas dari produk itu sendiri, dan juga keunikan dari produk itu sendiri. Maka dari itu, Hampers for You semaksimal mungkin akan menjaga kualitas isi produk, menjaga keramahan atau menjaga hubungan baik dengan konsumen, kemudian membuat produk yang unik serta berbeda dari usaha sejenis. Berikut ini analisis pasar dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu memiliki beberapa jenis paket yang ditawarkan, kemudian memiliki packaging yang aman, pemasaran dilakukan dengan baik dan sistematis, kemudian dijual dengan harga yang terjangkau, serta dilengkapi dengan hiasan dan paper bag. Kemudian ada pun kelemahan dari usaha ini, yang pertama belum memiliki sumber daya manusia untuk membantu dalam pengembangan usaha, kemudian belum memiliki banyak modal dan juga kurang beraneka ragam jenis gift yang dijual. Adapun peluang dari usaha ini yaitu masyarakat menyukai sesuatu yang unik dan praktis, kemudian teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat sehingga memudahkan dalam melakukan pemasaran. Kemudian adanya peluang bisnis, serta di daerah tempat tinggal masih sedikit yang menjual produk yang sama. Kendala dari usaha ini yang pertama sesuatu yang viral mudah memiliki pesaing atau produk yang sama. Kemudian selera masyarakat mudah berubah karena mengikuti tren yang sedang viral.
Yang ketiga ada rencana pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri yaitu pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku konsumen agar suatu usaha dapat berkembang dan bertahan. Nah, segmentasi pasar sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama segmentasi demografis, yaitu pemetaan target konsumen berdasarkan usia, pendidikan, dan pekerjaan. Paket hampers dan gift box dari Hampers for You ditujukan untuk semua kalangan, baik dari usia, pekerjaan, dan pendidikan. Namun diutamakan untuk para pelajar dan mahasiswa karena budgetnya sesuai dengan kantong pelajar. Yang kedua ada segmentasi geografis, yaitu pemetaan target konsumen berdasarkan lokasi. Jadi paket hampers dan gift box dapat dipasarkan untuk semua masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Karena apa? Karena pemasarannya dapat dilakukan dengan ekspedisi apabila konsumen berada di luar kota. Apabila konsumen yang berada satu daerah atau dekat dengan rumah produksi dapat dilakukan dengan COD atau ambil di rumah. Yang ketiga ada segmentasi perilaku, yaitu pemetaan target konsumen berdasarkan sikap, pengetahuan, dan reaksi. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada konsumen dapat dilakukan dengan media sosial karena generasi milenial sangat pandai dalam mencari informasi melalui internet, sehingga membangun citra merek yang baik dapat dilakukan dengan media sosial. Yang terakhir ada segmentasi psikografis, yaitu pemetaan target konsumen berdasarkan selera konsumen dan gaya hidup. Paket hampers dan gift box dari Hampers for You didesain dengan sesuai dengan selera generasi milenial atau generasi muda, yaitu paket yang unik dan menarik namun dengan harga yang terjangkau. Dan selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk. Jadi produk dari Hampers for You ini dikemas dengan menggunakan box premium dan didesain serta diberi pernak-pernik hiasan sesuai dengan request konsumennya. Yang kedua tidak lupa pemberian logo sebagai identitas dari Hampers for You dan sebagai pembeda dengan usaha jenis, serta diberikan teks dan greeting card. Yang ketiga mengenai isian. Jadi isian Hampers for You ini dipilih yang berkualitas baik. Hampers for You menyediakan beberapa paket pilihan, yaitu seperti paket ibadah cewek, paket ibadah cowok, paket simple, paket Ramadan, paket wisuda, kemudian paket snack, dan konsumen juga dapat request sesuai dengan keinginannya. Yang kedua ada price atau harga. Jadi paket yang ditawarkan oleh Hampers for You itu sesuai dengan kantong pelajar, namun tidak melupakan kualitas yang diberikan. Harga paket itu mulai dari Rp25.000 hingga Rp130.000 tergantung paket yang dipilih. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Jadi promosi yang dilakukan Hampers for You itu yang pertama yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu media sosial seperti WA Story, Instagram, dan TikTok. Pemilihan media tersebut karena memiliki banyak pengguna atau sering diakses oleh masyarakat. Yang kedua, pembuatan konten yang menarik untuk memperkenalkan produk dari Hampers for You. Yang ketiga, konten diupload setiap hari namun tidak hanya mengenai produk saja, tetapi juga untuk berinteraksi dengan konsumen. Yang keempat, tidak hanya melalui media sosial dalam pemasarannya, namun juga melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir, untuk awal penjualan itu Hampers for You memberikan harga khusus atau potongan harga untuk menarik minat konsumen agar membeli. Kemudian sebagai memperkenalkan produk, oh seperti ini Hampers for You, atau paket-paket yang ditawarkan oleh Hampers for You. Yang keempat mengenai tempat. Jadi saat ini tempat produksi dari Hampers for You adalah di rumah sendiri yang berlokasi di Desa Karangangka, RT 7 Bendungan Kedaung Sragen. Kemudian agar lebih fleksibel, Hampers for You bisa menerima pengiriman barang melalui jasa ekspedisi seperti JNT dan COD. Kemudian yang kelima ada people. Selain promosi dan atribut produk, Hampers for You juga melakukan pendekatan serta menjaga hubungan baik dengan konsumen, yaitu dengan bersikap ramah dan sabar dalam menanggapi pertanyaan dan request Hampers dari konsumen. Selain itu, kami juga menanyakan kepuasan mereka terhadap produk yang sudah diterima, serta menerima kritik dan saran apabila ada. Kemudian karena Hampers for You ini adalah bisnis perseorangan, maka semua kegiatan atau aktivitas penjualan dilakukan sendiri, mulai dari promosi, foto produk, stok barang, hingga keuangannya. Kemudian yang terakhir ada physical evidence. Yang pertama itu logo. Logo yang digunakan itu sebagai pembeda serta sebagai identitas dari Hampers for You sendiri agar mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua, desain kemasan atau box dihias semenarik mungkin sesuai dengan tema seperti ulang tahun, graduation, atau yang lainnya. Yang terakhir isi hampers. Isi hampers sendiri itu dipilih dengan kualitas yang baik, kemudian dikombinasi dengan warna yang senada. Kemudian mengenai rencana operasional, untuk kebutuhan isian seperti box dan isian hampers, kami mengambil dari grosir atau dari marketplace karena harga yang diberikan lebih rendah dibanding harga pasaran. Kemudian untuk hiasan kami merancang sendiri dan menata sendiri. Adapun ketentuan pemesanan yaitu minimal H-3. Kemudian untuk distribusi barang ke konsumen dilakukan dengan COD apabila masih dalam satu wilayah atau bisa juga diambil di rumah. Dan dapat melalui jasa pengiriman ekspedisi atau JNT bagi yang di luar kota atau di luar daerah. Yang kemudian kebutuhan aset produksi, yang pertama ada peralatan yang diperlukan seperti gunting, penggaris, dan cutter. Kemudian perlengkapan ada double tip, pita, kertas roti, box, stiker, greeting card, dan thanks card.
Yang keempat ada rencana sumber daya manusia. Yang pertama ada rencana sumber daya manusia. Nah, Hampers for You sendiri ini kan merupakan bisnis baru dan bisnis perseorangan. Jadi untuk saat ini belum memiliki karyawan. Nah, apabila nanti usaha ini memiliki peluang untuk berkembangnya lebih baik, pastinya nanti membutuhkan karyawan. Sehingga untuk saat ini bisnis ini dikelola sendiri oleh Putri Purnamasari atau saya sendiri sebagai pemiliknya, dan juga yang melakukan pemasaran, mengatur keuangan dan juga sumber daya manusianya. Kemudian mengenai pengembangan sumber daya manusia, agar suatu usaha dapat bertahan dan berkembang, maka sumber daya manusia yang dimiliki juga harus memiliki potensi yang dapat membantu perkembangan usaha tersebut. Kemudian dikarenakan usaha Hampers for You ini masih baru dan merupakan usaha perseorangan, sehingga dalam pengembangan sumber daya manusianya dilakukan secara mandiri, yaitu dengan menerima masukan dan kritikan dari konsumen. Kemudian mengikuti seminar kewirausahaan dan berlatih untuk membuat inovasi terbaru, baik itu dari isian, hiasan, marketing atau membuat bentuk gift terbaru. Mengenai aspek finansial, jadi modal awal dari bisnis Hampers for You ini adalah modal dari pemilik atau modal sendiri, yaitu sebesar 600.000. Kemudian dapat dilihat untuk kebutuhan peralatan ada yang pertama gunting dengan jumlah 1 buah dengan harga satuan 20.000 sehingga totalnya 20.000. Kemudian ada cutter dengan jumlah 1 buah dan harga satuannya itu 10.000 sehingga totalnya 10.000. Dan penggaris itu 1 buah dengan harga satuan 2.000 sehingga totalnya 2.000. Jadi total keseluruhan itu 32.000. Kemudian ada bahan baku. Yang pertama ada tasbih dengan jumlah 2 buah dengan harga satuan 2.500 sehingga totalnya 5.000. Kemudian tasbih digital dengan jumlah 2 buah dengan harga satuan 5.000 sehingga totalnya 10.000. Dan biaya bahan baku yang lain seperti sajadah traveling, mukena, sarung, Al-Quran, jilbab, jarum pentul, selunci, peci, dan boneka wisuda dengan total keseluruhan yaitu Rp412.700. Selanjutnya biaya perlengkapan. Yang pertama ada box hampers dengan jumlah 10 buah dengan harga satuan 3.000 per buah sehingga totalnya 30.000. Kemudian pita dengan jumlah 2 roll yaitu dengan harga satuan 6.500 sehingga totalnya 13.000. Kemudian kertas roti dengan jumlah 2 buah, paper bag 10 buah, stiker 96 buah. Kemudian kartu ucapan sama kartu thanks card itu jumlahnya 60 buah sehingga total keseluruhan itu 71.392. Jadi total dari biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya perlengkapan itu sebesar Rp516.92. Berikut ini harga jual dari per paket, yaitu yang pertama ibadah cewek harganya Rp130.000, ibadah cowok dengan harga Rp95.000, paket simple dengan harga Rp30.000, paket wisuda dengan harga Rp45.000, paket snack dengan harga Rp35.000, dan paket Ramadan dengan harga Rp55.000. Kemudian penjualan dari 8 kali penjualan, yaitu ibadah cewek 2 kali penjualan dengan total Rp260.000, kemudian ibadah cowok 2 kali penjualan dengan total Rp190.000, kemudian paket simple 2 kali penjualan yaitu Rp60.000, dan paket wisuda dengan total Rp90.000 sehingga total dari 8 kali penjualan yaitu Rp600.000. Berikut ini laporan keuangan. Yang pertama ada modal yaitu sebesar Rp600.000, kemudian penggunaan dana seperti biaya perlengkapan, biaya bahan baku, biaya peralatan, jadi totalnya Rp516.92. Kemudian ada arus kas bersih yaitu diperoleh dari modal dikurangi dengan penggunaan dana yaitu Rp600.000 dikurangi Rp516.92, jadi totalnya Rp83.908.000. Kemudian penjualan yaitu dengan 8 kali penjualan totalnya Rp600.000. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari arus kas bersih ditambah dengan penjualan yaitu Rp83.908.000 ditambah dengan Rp600.000 sehingga totalnya Rp683.908.000. Kemudian ada beban-beban sebesar Rp15.000. Kemudian ada kenaikan investasi dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban yaitu Rp683.908.000 dikurangi Rp15.000, jadi totalnya Rp668.908.000 sehingga keadaan kas akhir yaitu sebesar Rp668.908.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.